Ya, kita akan mengambil waktu untuk kembali merenungkan dari surat Tesalonika yang kedua. Kita buka dari 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika 3, kita baca ayatnya yang pertama sampai kelima. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai kelima. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran setiap daripada kami supaya kami boleh menerima firman-Mu, dan mohon Kau berikan konsentrasi pada setiap daripada kami, dan juga berikan kami juga pertumbuhan iman yang sejati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur dan mohon. Amin. Ya, di dalam pasal sebelumnya, kita melihat adanya pembedaan antara orang percaya dan orang berdosa yang tidak bertobat. Jadi orang yang percaya Tuhan berpegang teguh pada kebenaran, tidak jatuh ke dalam tipuan dan kebohongan iblis. Namun orang yang menolak Tuhan dan kebenarannya, mereka itu percaya tipuan dan kebohongan yang disebar oleh iblis. Jadi pasal 2 juga ditutup dengan doa atau permohonan Paulus kepada Tuhan untuk menghibur dan menguatkan hati para penerima suratnya dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Inilah yang ditekankan sekarang di dalam pasal yang ketiga, yaitu kelakuan hidup. Jadi dalam bentuk pekerjaan dan perkataan. Pertama-tama Paulus dan rekan-rekan sendiri sebagai pelaku firman, dan kemudian penerima surat Tesalonika ini sebagai pelaku firman. Jadi kita lihat di ayat 1 yang tadi baru kita baca, itu Paulus memohon penerima suratnya untuk berdoa bagi dia atau bagi mereka, untuk Paulus, Silvanus, dan Timotius. Jadi Paulus memohon mereka berdoa bukan untuk kesehatan dan keadaan baik diri sendiri, melainkan untuk supaya firman Tuhan diberitakan. Sama seperti firman Tuhan telah diberitakan kepada penerima surat ini. Maksudnya adalah firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada orang-orang di Tesalonika, dan kemudian orang-orang di Tesalonika ini menjadi percaya, itu sudah dilaksanakan. Dan Paulus berdoa supaya yang sudah mendengar dan menerima firman Tuhan ini mendoakan Paulus dan rekan-rekan supaya firman Tuhan tetap dilanjutkan, diberitakan. Jadi Paulus memohon kepada penerima surat itu untuk berdoa bagi dia supaya Paulus dan rekan-rekan juga terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Karena ketika kebenaran diberitakan dan dinyatakan, orang-orang berbohong itu membencinya. Ketika kebenaran dinyatakan, kebohongan membencinya. Ketika Yesus memberitakan kebenaran yang sejati, itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi yang tidak bertobat membencinya. Banyak orang membenci Alkitab Kristen itu karena dosa mereka dinyatakan. Itu contohnya ada hasil tes darah. Kalau kita tes darah kemudian hasilnya kita kolesterol, atau ada kita X-ray itu rongsen kemudian ada TBC di paru-paru kita, itu adalah suatu kebenaran yang sebetulnya. Maksudnya ketika hasil tes darah keluar itu hanya membuktikan keadaan sebenarnya, apakah kita kolesterol atau tidak. Begitu juga dengan X-ray, melihat ke dalam. Kalau paru-paru kita memang TBC, maka X-ray itu menyatakan keadaan sakit dari paru-paru kita. Demikian juga Alkitab Kristen kita ini menyatakan keberdosaan manusia.
Dan itu manusia berdosa nggak suka. Dia nggak suka. Karena hukum itu membuka kedok, jadi menyatakan yang sesungguhnya, itu menyatakan, memperlihatkan wajah natur dosa ya yang sesungguhnya. Mengapa perlu berdoa meminta perlindungan dari Tuhan? Karena memang orang berdosa yang tidak bertobat itu mengacaukan kebenaran. Mereka jahat di dalam perkataan dan pikiran karena mereka memang tidak beriman dalam arti iman yang sejati kepada Tuhan yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan sejati dan kebenaran sejati. Ada interpretasi yang mengatakan bahwa bukan semua orang beroleh iman di ayat 2 ini itu mengacu kepada orang-orang di dalam gereja dan bukan orang-orang di luar gereja. Itu satu interpretasi. Namun kita tetap konsentrasi kepada yang Alkitab katakan. Jadi di sini dikatakan karena memang orang berdosa yang tidak bertobat itu mengacaukan kebenaran. Jadi di dunia sekarang ini itu dikacaukan. Jadi dunia yang berdosa ini sedang mempropagandakan, sedang memaksakan, memberitakan suatu kebohongan yang dibungkus dengan pernik-pernik yang bagus sehingga orang percaya itu adalah suatu kebenaran. Itu yang telah kita bahas, yang kita baca di pasal 2. Jadi iblis itu mempunyai banyak tipu-tipu daya dan banyak juga orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menyebarkan kebohongan. Jadi kebenaran itu dikacaukan. Contoh yang paling nyata adalah hari ini kita kalau lihat iklan, banyak sekali iklan-iklan yang laki-laki sesama laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu di websitenya Commerzbank itu sempat beberapa bulan itu ditampilkan perempuan peluk perempuan dan kemudian ada satu bayi. Orang dengan pikiran sehat pun tahu satu perempuan dengan satu perempuan tidak akan pernah bisa melahirkan bayi. Itu adalah tipuan yang disebarkan oleh iblis, oleh dunia berdosa ini. Jadi itu kebenarannya itu dikacaukan. Dengan apa mengacaukan? Mereka bilang kita harus mengasihi Yesus sendiri adalah Yesus yang penuh kasih. Bahkan itu Gubernur California memakai ayat kita harus mengasihi semua manusia, memakai ayat itu langsung mempelintir ayat itu untuk mendukung aborsi. Ini sesuatu yang bejat sekali yang dilakukan oleh orang-orang berdosa. Kita jangan mau dibohongin karena itu ada suatu dalil, ada hukum mendasar kayak seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah kemudian bisa punya bayi. Itu adalah suatu yang mendasar dalam arti manusia mau berbohong bagaimanapun tidak akan bisa merubah itu. Karena tidak akan ada perempuan dengan perempuan. Kalau cuma perempuan dengan perempuan tidak akan ada bayi. Demikian juga kalau cuma laki-laki dengan laki-laki. Jadi institusi yang mau dihancurkan oleh iblis adalah institusi yang pertama dibangun atau dicetuskan oleh Tuhan Allah sendiri, yaitu institusi pernikahan atau perkawinan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Jadi kita harus berhati-hati. Dan mereka juga jahat di dalam perkataan dan pikiran. Jadi dalam arti itu tidak netral. Mereka di dalam perkataan itu jahat dan juga di dalam pikiran jahat. Karena mereka memang tidak beriman. Maksudnya tidak semua orang mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Tidak semua orang bertobat. Tidak semua orang diselamatkan. Dan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya itu adalah orang-orang yang mencoba menghambat perkabaran firman Tuhan. Seperti yang Paulus tulis di sini. Makanya dia bilang, mohon doakan kami supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Maksudnya sebelumnya Paulus bilang mohon doakan supaya dibebaskan atau dilindungi daripada orang-orang yang mengacaukan tadi itu. Paulus langsung memberikan suatu hiburan abadi. Yaitu adalah Tuhan adalah setia dan Tuhan yang setia itulah yang menguatkan hati orang percaya dan memelihara hati orang percaya. Jadi Paulus itu percaya bahwa Allah memilih orang-orang untuk keselamatan kekal.
Allah itu setia pada pilihan tanpa syarat itu, dan Allah itu yang memanggil mereka kepada iman oleh roh dan kemuliaan dengan memberi mereka kemampuan untuk bertekun melalui penentangan terhadap iman mereka sampai akhir hayat mereka. Maksudnya, Allah itu setia. Allah yang memilih adalah Allah yang setia. Jadi Allah yang setia ini terus memelihara iman daripada orang-orang yang percaya, yaitu orang-orang pilihan, sampai pada akhirnya. Itu adalah maksudnya di sini. Itu adalah Allah yang setia. Namun sesuatu yang kita bisa pelajari yaitu adalah kita bisa percaya kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kita bisa berharap kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kita bisa memohon kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Inilah kekuatan dan penghiburan bagi kita karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Bukan kita yang setia, tetapi Tuhan yang setia. Ini John Knox di musim panas tahun 1559 diberi peringatan bahwa jika dia berani khotbah pada hari Minggu yang akan datang, satu lusin itu berapa? 12 ya. 12 pistol akan diarahkan kepada dia. Jadi temannya John Knox menyarankan untuk dia menunda. Namun John Knox tetap berkhotbah. Apakah John Knox akhirnya mati di tahun 1559? Tidak kan? Jadi Tuhan melindungi orang yang takut kepada dia, lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. John Knox itu tidak takut manusia. Manusia bisa ngancam tapi dia tahu Tuhan yang pelihara. Kenapa? Karena Tuhan yang setia. Ketika Tuhan berjanji melindungi, Tuhan akan melindungi. Manusia berdosa itu tidak setia. Oleh karena itu kita melihat adanya perceraian, adanya pemecatan, adanya penipuan. Jadi orang-orang manusia yang tidak bertobat, manusia berdosa yang tidak bertobat itu tidak setia kepada janji dan perkataan mereka sendiri. Karena kalau demikian, mereka tentu saja tidak bercerai. Karena kalau mereka menikah, mereka ada memberikan janji pernikahan. Kecuali gereja-gereja yang, maksudnya kecuali orang-orang yang menikah di gereja yang tidak ada janji itu. Tapi aku nggak tahu. Harusnya gereja-gereja yang baik dan sehat itu, baik mempelai pria maupun mempelai perempuan, harus mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan. Jadi bukan di hadapan jemaat, tetapi di hadapan Tuhan. Jadi manusia itu tidak setia. Itu manusia tidak setia. Ini kontrasnya. Manusia tidak setia, tetapi Tuhan Allah itu setia. Jadi Tuhan Allah yang setia inilah yang melepaskan kita yang percaya daripada para pengacau dan daripada orang-orang jahat. Apakah yang harus kita perbuat? Kita harus berdoa kepadanya, kita harus memohon kepadanya, kita harus percaya kepadanya. Jadi di sini Paulus meyakinkan orang-orang percaya di Tesalonika, dan pesan Paulus ini kepada penerima surat ini juga berlaku untuk kita. Walaupun Paulus menulis kepada orang-orang percaya di Tesalonika, ini juga berlaku untuk kita. Paulus, Silvanus, dan Timotius ini percaya dalam Tuhan bahwa apa yang mereka pesankan kepada penerima surat, para penerima surat lakukan dan akan lakukan. Ayat 4, mari kita lihat lagi. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Jadi ketika kita berdoa dalam nama Yesus, itu berarti kita percaya Yesus dan kita berdoa sesuai kehendak Yesus. Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu di sini ayat 4 ini. Kita perhatikan terlebih dahulu yang kami pesankan. Jadi yang kami pesankan ini adalah firman Tuhan, atau lebih spesifik ini ayat 6 sampai ayat 15. Jadi dia langsung mengacu kepada ayat 6 sampai ayat 15 secara spesifik, dan secara umum adalah firman Tuhan. Nanti di ayat 6 sampai 15 kita akan belajar tentang panggilan untuk bekerja. Kita harus bekerja, berkarya, dan itu adalah satu hal yang penting karena juga di penutup dari pasal 2 di situ bilang Tuhan Allah yang menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dalam arti orang yang
percaya itu dilindungi dari ajaran yang salah, dari tipuan, tetapi juga dikuatkan di dalam kelakuan hidup, maksudnya sebagai ekspresi iman, yaitu pekerjaan dan perkataan yang baik. Nah, di sini yang kami pesankan, ini penting sekali. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Sayang sekali dunia ini penuh dengan orang-orang yang menjalankan pesan yang diberikan oleh dunia dan bukan pesan yang Tuhan berikan. Contohnya apa? Apakah berita? Orang menjalankan pesan yang berita berikan. Contohnya di berita ditulis harga biaya pemanas naik, maka kita harus hemat, maka orang-orang tidak lagi memakai pemanas, tidak lagi memakai haicung. 20 tahun lebih yang lalu, ini Kit Matheson sudah tulis. Otoritas doktrinal kita itu adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bukan surat kabar. Ini tulisan tahun 1999. Waktu itu belum ada smartphone, belum ada WhatsApp, tapi yang sudah merajalela adalah surat kabar. Jadi konteksnya surat kabar. Tetapi kita bisa tambahkan hari ini apa? Media sosial, film Hollywood, drama Korea, film Bollywood, chatter, messenger. Kita tidak dipanggil untuk menjadi pembaca berita 24/7 atau 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Kita tidak dipanggil untuk menjadi komentator di media sosial. Kita tidak dipanggil untuk menjadi penjawab pesan WhatsApp tercepat. Kita dipanggil untuk menjadi setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan. Maka inilah artinya frase ini. Kamu lakukan, maksudnya sekarang, dan akan kamu lakukan masa depan. Mengacu kepada kesetiaan. Kita harus setia menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk menjadi pintar. Kita tidak dipanggil untuk menjadi kaya. Kita tidak dipanggil untuk menjadi terkenal. Melainkan dipanggil untuk menjadi setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan, dan setia menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk setia kepada Netflix. Tetapi banyak orang yang setia kepada Netflix, tidak lewat satu hari pun tanpa bersama dengan Netflix, tetapi mereka bisa melewatkan berhari-hari tanpa Alkitab. Baru-baru ini Netflix menampilkan satu film tentang seorang kriminal, pembunuh sadis yang membunuh belasan orang, jahat sekali, dan mayatnya bahkan dipotong-potong. Ya, aku salah satu korbannya ya. Jadi kita lihat Netflix, di situ ditulis film ini, terus aku penasaran kenapa perlu sampai difilmkan. Ternyata aku lihat di Wikipedia, ini orang bejat luar biasa. Ini orang membunuh belasan orang, kemudian akhirnya ditangkap, masuk penjara, dan dia sendiri dibunuh di penjara. Nah, tapi yang aku sedih, kenapa Netflix perlu memasang film ini? Orang seperti aku banyak korbannya. Gara-gara lihat ini penasaran, aku nggak akan sebut namanya dan kalian nggak perlu Google dia juga. Aku cuma mau bilang pengaruh Netflix itu begitu besar. Ini mengerikan sekali. Jadi aku jadi tahu adanya penjahat ini. Mengapa Netflix tidak memfilmkan satu Puritan, orang Puritan yang mengabarkan Injil, mengkhotbahkan firman Tuhan, bagaimana dia menderita, bagaimana dia hidup kudus. Terus orang bisa Google, oh ini adalah orang Puritan ini. Terus bisa menjadi teladan, iman bisa dikuatkan dan orang mencari tahu dia gitu. Kenapa Netflix nggak mau bikin itu? Justru bikin orang-orang tak jelas difilmkan dan justru orang jadi tahu kebejatannya. Aku tidak akan menonton film itu karena aku harus jujur, ini Mena juga ada tahu, beberapa tahun terakhir ini aku semakin lama semakin tidak bisa nonton film, terutama film-film Hollywood, karena nggak bisa, karena itu ceritanya banyak yang omong kosong gitu ya, banyak yang bejat-bejat. Jangan salah sangka, aku tidak ekstrem, maksudnya aku juga nonton kalau kita capek, relax nonton gitu kan. Tetapi banyak itu film-film yang di belakangnya itu semua itu meracuni pikiran kita. Itu sangat mengerikan sekali. Semakin banyak film yang mendukung itu orang-orang sejenis, dan itu ujung-ujungnya pasti
hancur. Satu negara, satu kultur, ketika kultur itu dosa seksualnya sudah sangat memuncak, itu adalah kultur yang dibuang oleh Tuhan. Kita bisa lihat Tuhan itu sangat serius terhadap dosa seksual atau dosa orang-orang yang tidak lagi menghargai keluarga. Kalau institusi keluarga itu sudah disepak, dibuang, itu negara itu pasti ambruk, ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati. Dan di sini ditulis, dan ayat 4, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Jadi bukan yang dipesankan oleh Netflix, bukan yang dipesankan oleh buku komik, bukan yang dipesankan oleh Disney. Jadi banyak orang berdosa, bahkan ada orang yang mengaku diri Kristen itu menolak pesan Alkitab, tidak menjalankan firman Tuhan karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Kalau misalnya ada orang yang tidak percaya satu hal karena dia bilang, oh ini hanya disebut oleh Alkitab satu kali, maka kita tanya dia, kalau misalnya kamu tidak percaya sesuatu yang Alkitab katakan hanya karena cuma satu kali disebut, kamu itu perlu berapa kali Tuhan kasih tahu supaya kamu jadi percaya? Itu kita sering dengar kan, dia bilang, oh ini Alkitab. Itu kita sering dengar orang bilang, ini Alkitab cuman menyebut satu kali, maka aku tidak percaya. Oke, kalau begitu kita silakan tanya dia, kamu perlu berapa kali Tuhan kasih tahu supaya kamu percaya? Alkitab itu ada 4 kitab Injil di dalam kanon Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi orang juga toh menolaknya kan? Maksudnya orang yang tidak bertobat juga menolaknya. Kalau mereka bilang cuma satu kali, ini bukan cuma satu kali tapi 4 kitab Injil yang memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah Yesus yang betul-betul lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu bukan cuma satu kali dicatat dalam Alkitab, melainkan 4 kitab Injil mencatatnya. Adakah alasan orang-orang tadi itu betul? Enggak kan? Itu sebenarnya mereka cuma mencari alasan aja. Karena 4 kitab Injil itu semua memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias, yaitu Kristus, anak Allah, juru selamat, Tuhan, penebus yang telah mati dan telah bangkit lagi. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Yang kita bisa pelajari ini juga dirangkum di ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Jadi hati bagi orang Ibrani dan masih orang Yahudi itu sebenarnya bukan hati seperti kita lihat, oh aduh, aku diputusin pacarku, aku sakit hati, atau aku dipecat, atau orang itu menyinggung aku sakit hati. Bukan. Tetapi hati bagi orang Yahudi itu artinya the inner being. Maksudnya orang manusia kita, pribadi kita yang sebenarnya yang paling dalam. Jadi baik kehendak kita, emosi kita, maupun perasaan. Jadi perasaan, kehendak, dan juga pemikiran kita, pengertian kita itu artinya hati. Jadi maksudnya di sini ketika kita menunjukkan hati kita, kita harus dengan pikiran kita mengerti kasih Allah, tapi juga dengan emosi. Maksudnya emosi dengan bukan emosi marah-marah, tetapi melainkan kita tahu kita mau mengasihi Tuhan dengan seluruh kekuatan kita, dan juga dengan kehendak. Maksudnya ini kehendak yang disucikan. Jadi manusia yang tidak bertobat itu kehendaknya itu cuma berbuat dosa. Tetapi manusia yang dipertobatkan itu mau berkehendak mengasihi Allah karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Itulah hati di sini. Jadi hati itu bukan hanya secara emosi. Tentu saja mencakup emosi. Tetapi bukan cuma emosi. Melainkan itu our inner being, itu
keadaan kita atau manusia kita, pribadi kita yang paling dalam yang sebetulnya itu hati. Itu mencakup pikiran kita juga. Jadi yang kita pelajari hari ini ada 3 poin. Yang pertama, kita perlu saling mendoakan karena kita hanya bisa bersandar kepada pemeliharaan Tuhan di dalam dunia yang bahaya ini. Yang pertama adalah kita perlu saling mendoakan. Jadi tidak ada yang bisa merasa hebat tidak perlu didoakan lagi. Karena bahkan Paulus sendiri pun memohon jemaat Tesalonika mendoakan dia. Yang kedua, kita bisa menjadi setia karena Tuhan Allah adalah setia. Kita bukan setia dari kekuatan diri kita sendiri, melainkan kita bisa menjadi setia karena Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang mengasihi kita, itu adalah Allah yang setia. Makanya mari kita setia kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengabarkan pesan Injil Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sama seperti Paulus di sini memohon jemaat Tesalonika untuk mendoakan dia supaya firman Tuhan itu mencakup tentu saja Injil Tuhan itu diberitakan. Bukan saja diberitakan dan memberitakan, melainkan juga dilakukan. Itu juga kita lihat di 1 Tesalonika. Di dalam 1 Tesalonika kita melihat Paulus menulis kepada jemaat Tesalonika di situ, yaitu pelayanan Paulus di Tesalonika yang ada di 1 Tesalonika pasal 2. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Walaupun begitu ada penganiayaan, siksaan, halangan, tetapi Paulus dan rekan-rekan tetap memberitakan Injil Allah. Tetap memberitakan Injil Allah, dan mereka tidak sia-sia mengabarkan Injil itu. Karena ada orang-orang di Tesalonika yang mendengar, menerima, dan bertobat. Jadi setelah orang-orang Tesalonika itu bertobat, mereka menjadi pelaku firman. Nah, maka kita juga membaca bahwa mereka itu terkenal di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman. Jadi penerima, pertama kali mendengar dan menerima firman. Lanjut lagi, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Wow, ini jemaat Tesalonika itu, Paulus itu minimal cuman 3 hari Sabat ada di Tesalonika seperti tercatat di Kisah Para Rasul. Namun pertumbuhan iman mereka cepat sekali. Mereka mendengar Injil, mendengar firman, kemudian menerima, kemudian menjadi pelaku firman. Dan bahkan mereka melanjutkan memberitakan. Jadi kita dengar, kita terima, kita lakukan, kita beritakan lagi firman dan Injil Tuhan. Ini sedap sekali. Maksudnya teladan orang Tesalonika ini hebat sekali. Bisa nggak di sini kita bilang, ada nggak yang berani bisa bilang? Aku sih nggak berani bisa bilang, tetapi aku berharap ada ya. Tapi beberapa orang ada, maksudnya bukan beberapa orang sih. Maksudnya aku berharap kita bisa menjadi pelaku firman dan memberitakan firman, sehingga sampai orang-orang di tempat lain juga bisa mendengar. Sama seperti ini dia bilang, di mana ini didengar. Jadi Paulus itu bahkan tidak perlu memberitakan lagi karena mereka di Makedonia dan Akhaya itu sudah tersebar tentang iman mereka. Jadi marilah ini menjadi suatu dorongan bagi kita, kekuatan bagi kita. Kita saling mendoakan, kita bisa menjadi setia karena Allah setia, dan kita mengabarkan serta melakukan firman Tuhan supaya nanti Tuhan sendiri yang memberitakan, memakai kita, dan juga Tuhan sendiri yang bisa memakai kita bagi orang-orang di luar tempat. Semoga itu menjadi suatu kerinduan bagi kita semua. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa.
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan dari 2 Tesalonika 3. Kami mohon Engkau yang berikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu dan mengabarkan firman-Mu serta tetap setia kepadamu karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin.